Selamat malam teman-teman terkasih. Jadi saya menyapa para penonton yang penasaran yang seperti biasa di hari Jumat menonton acara YouTube mingguan kami untuk memperbaiki kesehatannya. Jadi teman-teman, dan hari ini kalian melakukannya bukan tanpa alasan. Karena hidup kalian seperti biasa setiap hari Jumat akan terbagi menjadi sebelum dan sesudah setelah menonton episode terbaru dari acara kami. Dan hari ini kita akhirnya akan mengetahui apa itu kemiringan panggul, bagaimana cara mengatasinya, apa sebenarnya fenomena ini, dan apa pengaruhnya terhadap tubuh kita. Baik, kita perbaiki sedikit di sini. Panggul manusia, seperti juga pada sapi dan sebagian besar hewan lainnya, terdiri dari tulang sakrum dan tulang iliaka. Tulang iliaka sebenarnya adalah satu tulang utuh, tetapi juga terbagi menjadi bagian iliaka, isium, dan pubis, masing-masing dengan cabangnya sendiri. Namun, pada tubuh kita yang sudah dewasa dan matang secara seksual, ini menjadi satu tulang utuh. Tetapi, tulang ini terhubung dengan sendi, seperti dengan sakrum melalui sendi sakroiliaka di bagian belakang, antara tulang iliaka dan sakrum. Dan di bagian depan, di mana terdapat simfisis pubis di sini, tulang ini terhubung dengan tulang iliaka yang berlawanan. Dan seluruh struktur ini berperan dalam biomekanika tubuh kita, dalam biomekanika gerakan. Jika Anda pernah tertarik dengan panggul, Anda pasti pernah mendengar istilah seperti panggul miring, panggul terpuntir, panggul bengkok, kemiringan panggul, atau kemiringan ke depan. Ada berbagai istilah. Sekarang kita akan memahami intinya, apa itu dan apa pengaruhnya. Jadi, panggul kita berdasarkan berbagai posisinya, miring, bengkok, terpuntir, tidak terpuntir, diputar, atau dibuka, kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah struktur yang cukup bergerak, sepertinya begitu. Tapi sendi sakroiliaka itu sendiri cukup kaku. Dan perubahan posisi panggul yang menarik sebenarnya tidak terjadi di panggul itu sendiri. Dan panggul berubah relatif terhadap jaringan di sekitarnya, terhadap substansi di sekitarnya. Bukan substansi, terhadap semua hal yang mengelilinginya. Jadi perhatikan, sekarang kita akan mengetahui posisi apa saja yang bisa diambil oleh panggul kita dan bagaimana pengaruhnya. Jadi mari kita mulai dari yang paling umum. Perhatikan, misalnya ini adalah salah satu posisi panggul, tapi paling sering ini disebut sebagai kemiringan panggul ke depan. Ini adalah selatan, ini utara. Ini bagian belakang tubuh manusia, di sini bagian depan. Panggulnya miring seperti ini. Posisi normal panggul adalah seperti ini. Misalnya, kita anggap ini sebagai posisi normal panggul. Sebagai patokan, ini adalah tulang-tulangnya. Bagian depan atas, belakang, depan. Dan ini adalah tulang duduk. Jadi kita anggap ini sebagai posisi normal. Ini terlalu miring ke sini, berputar ke arah sini, jadi seperti ini putarannya. Dan bagaimana reaksi bagian tubuh lainnya? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Lanjut. Pilihan berikutnya adalah orang yang berdiri menghadap kita, sudah berbalik. Orang yang berbeda tidak harus orang yang sama. Nah, sekali lagi, posisi normal seperti ini. Dua kakinya seperti ini, dia menghadap ke kita. Kalau dari samping, lagi-lagi dari sini. Ini adalah posisi panggul yang universal. Selanjutnya, kalau dia menghadap ke kita, semuanya juga kurang lebih simetris seperti ini. Dua kaki ada di sini, keduanya juga keluar dari sini. Berdiri dengan stabil seperti ini. Dan di sini juga, mari kita buat panggul yang miring. Posisi seperti apa yang akan dia ambil? Wah, susah dihapus ya. Biarkan dia mengambil posisi seperti ini. Misalkan, setengah panggul yang ini akan lebih tinggi. Setengah yang lain akan lebih rendah. Dan di sini juga bisa ada berbagai variasi. Nanti kita akan kembali ke situ.
Untuk sementara kita buat kakinya sama panjang, kita buat kakinya dulu. Juga bisa ada variasi. Bisa yang sejati, bisa yang semu, tergantung pada panjang kakinya. Nah, lanjut. Menurut pendapat Anda, bagaimana bagian atas tubuh akan berubah dengan posisi panggul seperti ini? Dan berikutnya, bagaimana saya harus menggambarkan yang berikutnya? Saya tidak bisa menggambar seperti itu. Ini ketika, lihat, panggulnya terpuntir. Panggul miring terpuntir. Ini ketika satu sisi panggul bergerak ke depan seperti ini, sedangkan sisi lainnya tetap di tempat atau berputar ke belakang seperti ini. Bayangkan saja. Jadi satu sisi panggulnya berada di posisi seperti ini. Kita melihatnya dari samping. Dan sisi panggul yang satunya, baiklah akan saya gambarkan seperti ini. Jadi satu sisi panggulnya dia, nah ini dia, berada dalam posisi seperti ini. Dan setengah lainnya, misalnya ini, setengah yang lebih dekat dengan kita. Sedangkan setengah panggul yang lain, nah dia berada di sini seperti ini. Nah, begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Dan dari belakang, kakinya juga mulai dari sini. Ini kaki yang kedua. Nah, kira-kira seperti itu. Inilah panggul yang miring dan terpuntir. Jadi, di sini satu sisi menghadap ke depan, sisi lainnya berputar ke belakang. Jadi, apa yang akan berubah pada bagian tubuh kita yang lain di atas panggul jika posisi panggul kita berubah seperti ini? Apa yang akan dipengaruhinya? Sekarang kita akan lihat. Jadi, karena perubahan posisi panggul, karena kemiringan panggul ke depan yang berlebihan, di sini banyak orang berpikir ini adalah hiperlordosis. Lordosis yang berlebihan. Tapi sebenarnya, puncak lordosis mulai bergeser ke bawah dan menjadi tidak merata. Puncaknya ternyata bergeser ke tingkat tulang belakang lumbal kelima dan keempat. Dan lengkungan utamanya terjadi di bagian bawah sini, sedangkan bagian bawah ini hampir tetap lurus. Namun sekilas banyak orang akan mengira ini adalah hiperlordosis. Padahal pada hasil ronsen justru terlihat lordosis yang merata atau bahkan berkurang. Dan biasanya di sini juga terjadi keterbatasan mobilitas pada bagian tulang belakang dada. Namun di sana juga bisa ada variasi. Dan di sini di bagian pinggang, otot ekstensor punggung dan otot quadratus lumborum akan terus-menerus tegang. Jarak antara tulang rusuk ke-12 dan tulang iliaka akan berkurang. Di sini semuanya akan selalu tegang, sedangkan perut akan menonjol keluar. Artinya, otot perut dalam posisi seperti ini tidak bisa mempertahankan tonus yang baik. Otot iliopsoas biasanya dalam kondisi seperti ini akan sangat memendek, karena seringkali masalah ini muncul akibat otot tersebut memendek. Lanjut. Ini adalah contohnya. Menurut Anda, apa yang akan berubah? Apa yang akan berubah pada penampilan luar seseorang jika posisi panggulnya berubah seperti ini? Pertama-tama, posisi bahu akan berubah. Dan menurut Anda, misalnya, dari sisi mana? Anggap saja ini adalah sisi kanan karena dia menghadap ke kita. Ini sisi kanan dan ini sisi kiri. Dan menurut Anda, di sisi mana bahunya akan lebih tinggi? Di kanan atau di kiri? Di kanan panggulnya lebih tinggi, di kiri lebih rendah. Ayo penonton, jawab pertanyaan ini. Kalau menurut kalian jawabannya kanan, tulis di komentar kanan. Kalau menurut kalian jawabannya kiri, tulis di komentar kiri. Baiklah teman-teman, akhirnya saat yang kalian tunggu-tunggu telah tiba. Banyak yang bersabar dan menunggu momen ini, dan akhirnya sekarang sudah datang. Selama 10 tahun, bahkan mungkin 12 tahun, kalian sudah menonton kanal ini. Melihat latihan-latihan, bahkan beberapa dari kalian mencoba melakukannya. Dan sekarang, seluruh rangkaian latihan lengkap yang sebelumnya tidak ada di YouTube, bahkan tidak ada di Rutube, sekarang tersedia secara terpisah tahap demi tahap. Bagaimana cara memulihkan semuanya? Kalian melihat diri sendiri di cermin lalu berpikir, apa ini? Kok berantakan? Ini tidak berfungsi, itu juga tidak berfungsi. Bagaimana cara menentukan apa yang sebenarnya berfungsi dan apa yang tidak?
Khusus untuk Anda, satu paket lengkap latihan, pemeriksaan dan pemulihan tubuh serta otot Anda sekarang tersedia khusus untuk Anda melalui tautan di deskripsi ini. Apa saja yang termasuk di dalamnya? Di dalamnya terdapat semua latihan, mulai dari ujung rambut sampai tumit kaki Anda. Semua latihan dijelaskan secara bertahap untuk semua otot. Bagaimana melatih otot, bagaimana mengetahui otot mana yang bekerja dan mana yang tidak. Perubahan pola gerak, bagaimana belajar berjalan, berdiri, berbaring, dan duduk dengan benar. Semua latihan dibahas secara detail. Selama 3 tahun, semuanya dikumpulkan bersama, dan sekarang akhirnya semuanya siap agar Anda akhirnya bangun dari sofa dan mulai melakukannya. Sudah menunggu Anda, siap digunakan melalui tautan di deskripsi. Tapi sekarang juga ada kejutan yang menunggu Anda. Masalahnya, dulu kursus latihan ini hanya tersedia untuk orang-orang terpilih yang cukup mampu secara finansial. Tapi sekarang biayanya sudah turun menjadi seharga segelas air dan sepotong roti. Jadi sekarang kursus ini bisa diakses oleh siapa saja. Dan sekarang kalian tidak punya alasan lagi untuk tidak melakukan latihan. Sekarang kalian tidak bisa lagi bilang, saya tidak punya cukup rubel untuk melakukan latihan. Sekarang kalian sudah punya semuanya. Sekarang ini sudah tersedia, kalian bisa mulai melakukan latihan-latihan ini. Yang terpenting, jangan malas. Dan jika kalian masih belum mengerti apakah ini cocok untuk kalian atau tidak, untuk kalian orang-orang yang masih ragu, yang berpikir perlu atau tidak, inilah 1 hari lagi untuk kalian. Kalian bisa masuk, berlangganan, menonton secara gratis jika itu yang kalian butuhkan, cocok. Atau kalian bisa mencoba melakukan lebih dari 100 latihan ini semua dalam 1 hari. Tentu saja kalian tidak akan berhasil, karena semuanya harus dilakukan secara bertahap satu persatu mulai dari latihan yang paling pertama. Kalian pikir bisa mengundurnya? Tidak bisa, ada perlindungannya. Mungkin. Jadi teman-teman, kalian sendiri paham mau bagaimana lagi sekarang. Silakan klik tautan di deskripsi, latihan-latihannya sudah menunggu kalian di sana. Tapi kalian harus melakukannya. Tidak cukup hanya membeli, membuka, lalu melihatnya saja. Kalian juga harus melakukannya, tapi hasilnya tidak akan lama lagi, bahkan akan membuat kalian terkejut. Dan juga ada pijat mandiri di sana, seperti cara memijat beberapa otot. Jadi, singkatnya, semua pertanyaan yang kalian miliki, jawabannya akan kalian temukan di sana. Jadi, sampai jumpa di sana, teman-teman. Kita pergi ke sana lewat tautan di deskripsi, dan kita lanjutkan. Jadi, teman-teman, di sini sudah sedikit lebih rumit. Perhatikan, jika kita melihatnya dari depan seperti ini, dan setengah panggul ini akan terangkat dan secara bersamaan spina iliaca anterior dan spina iliaca posterior juga akan terangkat secara bersamaan. Jadi paling sering ini adalah perbedaan panjang kaki. Artinya di sini kakinya lebih panjang yang ini dan yang satunya lebih pendek. Karena itu, secara bersamaan seluruh setengah panggul kita akan bergeser ke bawah ke sini. Seluruh setengah berarti baik tonjolan belakang maupun tonjolan depan akan lebih rendah. 2 tulang ini. Tapi jika penyebabnya bukan perbedaan panjang kaki, maka gambaran seperti ini yang paling sering terjadi. Jika kita memiliki panjang kaki yang berbeda, misalnya seperti di sini. Misalkan kaki kiri saya lebih pendek daripada kaki kanan. Nah, seluruh setengah panggul saya di sini akan terangkat ke atas. Dan otot-otot di sini, di sisi kanan, akan selalu dalam keadaan memendek. Sedangkan jarak antara... Di sini kita tidak akan menggambar lengkungan dulu, supaya tidak membuatnya lebih rumit. Di tulang belakang sendiri, lengkungan itu juga terbentuk. Tapi jarak antara tulang rusuk dan tulang iliaka akan berubah di kanan dan kiri. Dan kita akan mendapatkan gambaran seperti ini. Di sini, di sisi kanan, otot-otot akan lebih pendek, sedangkan di sisi kiri, otot-otot akan lebih rileks. Artinya, mereka juga akan selalu berada dalam ketegangan tertentu, tetapi panjangnya akan lebih besar di sisi kaki yang lebih pendek.
Selain itu, di sini kita juga akan melihat perubahan pada otot gluteus medius dan otot gluteus maximus. Di sini kita punya otot gluteus maximus. Otot gluteus medius sebaliknya akan memendek, sedangkan di sini otot tersebut akan sedikit meregang. Jadi ini disebabkan oleh perbedaan panjang kaki. Bahu. Bagaimana bahu akan bereaksi? Di sini, bahu di sisi otot yang memendek akan bergeser ke depan. Jadi, bahu kanan akan bergeser ke depan ke sini. Bahu akan bergeser ke depan karena otot-otot di sini selalu tegang. Di sini selalu tertarik dan tegang. Di sini, otot-otot yang memendek dalam keadaan tegang. Di sini, otot-otot yang tertarik juga dalam keadaan tegang. Dan karena itu akan ada keterbatasan dalam memutar ke arah ini. Dan agar bisa sedikit berputar, orang tersebut akan mengompensasi kurangnya mobilitas antara rongga dada dan panggul. Di bagian ini dia kekurangan mobilitas. Dan karena itu, bahunya akan terus-menerus bergerak terlalu ke depan agar setidaknya bisa meraih benda-benda. Otot pectoralis minor akan memendek dan bahu ini akan menggantung seperti ini. Dan di sini, bahu kita akan berada seperti ini, tapi bukan karena tulang belakang, melainkan karena tulang belakang di sini akan membentuk lengkungan seperti ini. Di sini juga akan membentuk lengkungan seperti ini. Kita buat sedikit lebih rumit. Dan bahu, ada sesuatu yang terus jatuh. Apa itu? Dan bahu kita di sini bergeser ke depan karena pemendekan otot pectoralis minor. Begitulah rumitnya, terserah kalian. Ya, seperti itu. Begitulah yang terjadi di dalam tubuh kita. Di sini bahkan lebih rumit lagi. Tapi saya sudah lihat kalian mulai pusing. Baiklah, kita tidak usah membahas ini. Tapi secara singkat, lihatlah. Di sini, di belakang, di mana panggul kita miring ke depan, jadi dari satu sisi akan terlihat seperti ini. Persis seperti itu. Jadi di sini tegang, otot iliopsoas memendek, semuanya sama. Hanya saja yang berputar bukan seluruh panggul, lihat. Sedangkan setengah bagian lainnya masih bertahan. Apa yang menahannya? Yang menahannya adalah di sini ada potongan otot perut miring dan otot iliopsoas dengan panjang yang berbeda pada orang ini. Dan karena itu, satu panggulnya berputar, sedangkan panggul yang satunya tidak berputar. Dan di sini, setengah panggul ini ternyata juga berada di depan. Seperti ini. Begitulah panggul yang terpuntir miring. Bagaimana mereka berjalan, bagaimana mereka bergerak, bagaimana perasaan mereka, orang-orang seperti ini. Lalu bagaimana dengan posisi bahunya? Di sini dia akan punya masalah lain lagi. Tulang belakangnya akan mulai berputar pada porosnya. Jadi, dalam posisi ini, selain kelengkungan ke samping seperti ini, juga akan mulai terjadi yang namanya torsi atau rotasi. Di sini bisa terbentuk punuk tulang rusuk. Punuk tulang rusuk bisa terbentuk di satu sisi atau sisi lainnya. Juga tergantung pada posisi panggul. Ini sudah rumit, prosesnya terlalu rumit. Bagaimana cara memperbaikinya? Cara yang paling mudah, samakan panjang kakinya. Untuk kaki yang lebih pendek, kita tambahkan ganjalan tumit di sini ya, seperti ini. Apalagi yang bisa kita tambahkan? Kita panjangkan kakinya, patahkan di sini. Bercanda, jangan lakukan seperti itu. Tapi memang ada alat-alat yang bisa mematahkan dan memanjangkan. Itu tidak perlu. Cukup tambahkan bantalan tumit di sini. Bantalan tumit sudah dipasang. Пяточник положили. Berapa sentimeter di sana? Ukur kaki Anda. Tapi penukuran juga harus dilakukan dengan benar karena dalam beberapa kasus ada pemendekan kaki semu. Itu akan terjadi dalam kasus ini, sedangkan pemendekan kaki yang sebenarnya, sekarang saya akan tunjukkan kira-kira bagaimana cara mengukurnya supaya Anda bisa membayangkan. Tapi banyak orang yang memiliki perbedaan panjang kaki, mereka merasakannya bahwa cara jalan mereka berbeda. Jadi misalnya kita tambahkan ya sekitar 1 cm, 1,5 cm. Tapi 1,5 itu agak banyak, 1 cm bisa ditambahkan dan sudah bisa dicoba. Bagaimana cara melihat apakah akan lebih baik atau lebih buruk untuk Anda? Apakah Anda memang punya perbedaan itu? Lakukan tes pertama dulu. Ambil saja handuk atau apa saja. Nah, sebelum membeli bantalan tumit dan menggunakannya, begini.
Letakkan di bawah kaki yang menurut Anda lebih pendek atau yang sudah Anda ukur, nanti saya tunjukkan kira-kira bagaimana cara mengukurnya, dan ternyata memang lebih pendek. Anda ambil handuk, letakkan di lantai, lalu injak dengan kaki Anda, seperti ini. Berdirilah di depan cermin. Lihat, coba putar ke satu sisi, ke sisi lain, membungkuk. Bahkan Anda bisa mencoba membungkuk ke depan. Awalnya tanpa handuk ini, akan ada satu rentang gerakan. Lalu letakkan handuknya. Anda bisa meletakkannya di bawah tumit atau bahkan di bawah seluruh telapak kaki, tapi sebaiknya di bawah tumit, karena Anda nanti akan memakai bantalan tumit. Dan lakukan hal yang sama, coba membungkuk ke depan. Lihat, akan ada perbedaannya. Misalnya, Anda bisa menjangkau lantai. Jadi, ya, Anda mengerti. Jika mobilitas Anda lebih baik dengan handuk ini, maka gunakanlah. Jika tidak, jangan gunakan. Bagaimana cara mengukurnya? Anda berbaring telentang, tapi Anda perlu meminta bantuan seseorang. Lepaskan sepatu, lepaskan semuanya, lalu berbaringlah sehingga posisi tulang-tulang ini kira-kira sejajar. Sejajarkan semuanya. Dan perhatikan, Anda juga bisa duduk seperti ini. Tapi di sini juga otot bokong bisa berbeda panjang dan volumenya. Jadi, sejajarkan kaki seperti ini. Sebenarnya bagaimana lagi cara mengetahui apakah ada perbedaan atau tidak? Sekarang rapatkan kedua kaki, letakkan telapak kaki Anda bersama-sama. Dan kadang-kadang satu kaki bisa lebih panjang setengah ukuran daripada yang lain. Tangan bisa Anda letakkan seperti ini. Kadang juga jari-jari di satu tangan sedikit lebih panjang daripada di tangan yang lain. Kemungkinan besar perbedaan panjang kaki juga terjadi pada orang seperti itu. Jadi memang bisa ada perbedaan panjang. Sebenarnya perbedaan hingga setengah sentimeter masih dianggap normal. Setengah sentimeter seharusnya tidak berpengaruh apa-apa, tapi jika ada masalah di pinggang, Anda bisa mencoba memperbaiki perbedaan ini dengan cara seperti ini. Ini adalah cara yang paling mudah, yang paling sederhana. Sekarang, mari kita coba yang sedikit lebih sulit. Kalau semua perubahan ini sudah terbentuk, apa yang harus dilakukan? Di sini kita perlu memanjangkan otot iliopsoas, merilekskan punggung, dan memberikan beban pada perut. Yang paling sulit adalah yang ini. Yang paling menderita adalah orang ini, karena bahkan saat berjalan pun, lihatlah caranya. Karena panggulnya terpelintir. Jadi, misalnya ada situasi seperti ini, ketika bagian kanan saya berputar ke sini, sedangkan bagian kiri tetap di tempat. Saat melangkah, ketika saya melangkah dengan kaki kiri, otot iliopsoas tidak akan meregang saat mendarat. Panggul saya akan berputar ke sini, lihat akan berputar. Setiap langkah, panggul saya akan berputar seperti ini. Saya sendiri tidak akan memutar tubuh seperti itu. Saya akan berusaha menjaga posisi tetap lurus. Panggul akan berputar dan setiap gerakan akan menyebabkan saya mengalami putaran berlebihan di pinggang. Jadi, dalam satu posisi saya melangkah seperti ini, lalu melangkah lagi, di sini otot-otot menjadi tegang secara berlebihan. Kaki jadi terbebani dan menjaga keseimbangan jadi lebih sulit. Ini saya melangkah. Karena otot-ototnya pendek, kaki tidak melangkah ke sini, tapi melangkah ke sini. Jadi ini adalah proses biomekanik yang rumit. Bagaimana cara membantu di sini? Pertama-tama, seimbangkan dulu tonus otot-otot ini yang mengelilingi pinggang. Dengan apa kita bisa meratakan posisi panggul? Otot apa saja yang kita butuhkan untuk menstabilkannya? Otot iliopsoas, otot gluteus medius, hilangkan ketegangan berlebih pada otot gluteus minimus. Otot gluteus maximus juga ikut berperan, tapi saat ini kita tidak terlalu membutuhkannya untuk menstabilkan semuanya. Hanya dalam kasus ini saja dibutuhkan. Rilekskan punggung bawah. Dan ayo, lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Ayo mulai. Jadi teman-teman, kita mulai dari yang sulit. Otot gluteus medius. Nah, lihat latihan yang lebih mudah. Latihan yang lebih mudah untuk mereka yang otot itu benar-benar tidak ada tonusnya dan tidak bekerja. Mulailah dari situ. Cukup berbaring miring, lalu angkat satu kaki, turunkan, angkat, turunkan. Jika di bagian sini terasa lelah saat melakukan 10 kali, lakukan 2-3 set masing-masing 10 kali. Berhentilah di situ. Lalu sedikit ke depan, angkat seperti ini, juga angkat, turunkan. Вот. Begitu. Bisa juga sedikit ke belakang, juga diangkat.
Jadi, di semua posisi ini, jika Anda merasa otot lelah karena beban seperti itu, Anda bisa berhenti di situ. Anda lakukan ini ke kanan dan ke kiri. Tapi jika latihan ini sudah terasa mudah untuk Anda lakukan, Anda bisa beralih ke latihan yang lebih kompleks, di mana otot gluteus medius Anda akan bekerja secara bersamaan. Sekarang, dalam latihan ini, saya akan melakukannya. Ini kaki kiri saya. Saya akan berdiri di atasnya. Otot gluteus medius kiri saya akan bekerja, dan di sisi kanan, otot quadratus lumborum saya juga akan bekerja. Sedikit otot iliopsoas, sedikit otot oblik juga akan bekerja. Jadi teman-teman, saya berdiri di atas anak tangga atau semacamnya. Dan sekarang lebih baik berpegangan dengan tangan. Di sini bisa pakai dinding atau teman kalian juga bisa membantu. Letakkan tangan kalian di atas kepalanya. Dia harus cukup kuat untuk menahan beban kalian. Dan dari posisi ini, mulai angkat kaki kalian ke atas seperti ini. Jadi, usahakan angkat telapak kaki kalian pertama sejajar dengan telapak kaki yang satunya, lalu bisa sedikit lebih tinggi. Dan turunkan kembali ke bawah, angkat lagi ke atas, turunkan, angkat, turunkan. Dan di sini kalian akan merasakan ketegangan yang cukup kuat secara bersamaan di area otot gluteus medius dan di area otot quadratus lumborum di sisi yang berlawanan. Begitu. Lakukan latihan ini sebanyak 5-10 kali pengulangan 2-3 set. Ini adalah latihan pertama. Sekarang latihan kedua. Di sini kalian sudah misalnya tembok ada di sini. Atau di sini kalian punya seseorang di sana, mungkin kenalan kalian. Nah, satu kaki kalian letakkan ke belakang sini. Artinya, satu kaki ada di anak tangga, kaki yang satunya kalian letakkan di tepi belakang anak tangga. Sekarang lakukan hal yang sama. Lihat, begini. Kalian angkat kaki ke atas, bagian punggung kaki seperti menggeser di anak tangga. Turunkan ke bawah. Angkat, turunkan. Seperti ini gerakannya. Lihat kalau saya berdiri di depan. Begini. 1 dan 2, 1 dan 2. Kita juga lakukan 2-3 set masing-masing 10 kali. Bisa dilakukan pada kedua kaki. Jika Anda ragu, tidak tahu sisi mana otot Anda yang lebih lemah atau lebih berkembang, Anda bisa melakukannya pada kedua sisi. Tidak masalah jika Anda memberi beban lagi pada otot yang sudah bekerja dengan baik. Itu justru akan membuatnya lebih sehat. Dan yang ketiga, di sini seperti yang sudah Anda duga, Anda menghadap ke depan. Turunkan kaki ke depan seperti ini sehingga tumit Anda menyentuh tepi depan telapak kaki. Maksud saya bukan telapak kaki, anak tangga. Bukan anak tangga, tapi pijakan. Nah, seperti itu. Tarik ke atas, lalu kembali. Tarik ke atas, lalu kembali turun ke sini. Jadi ada 3 posisi di mana Anda akan melatih otot gluteus medius Anda. И для чего? Kenapa harus dilatih di ketiga posisi itu? Supaya nanti saat melangkah, otot tersebut bisa menahan 3 posisi kaki yang berbeda. Saat kaki berada di belakang, saat kaki berada pada satu garis, dan saat kaki berada di depan seperti ini. Hal yang sama juga terjadi saat melatih otot quadratus lumborum secara bersamaan. Nah, teman-teman, tentu saja sekarang kita juga sebaiknya membahas otot iliopsoas. Bagaimana cara mengencangkan perut? Но Tapi waktunya mepet. Kalian sedang buru-buru ke suatu tempat atau tidak? Baiklah, saya akan tunjukkan satu lagi. Ini untuk memutar panggul seperti ini. Untuk memutar panggul, kita ambil bantal. Karena tadi kita sudah melakukan latihan untuk bagian ini dan ini, tapi untuk bagian ini belum kita lakukan. Supaya bagian itu juga terbantu. Jadi, bantalnya dipegang seperti ini. Letakkan bantal di bawah bokong supaya punggung bawah Anda tidak menyentuh lantai. Bagian bawah punggung tidak menyentuh lantai. Dan sekarang dengan bagian yang pokoknya lihat saja begini. Bantalnya ada di sini. Dan dengan area tonjolan tulang di ruas pinggang kelima,
Anda berusaha mendekatkannya ke lantai, seolah-olah ingin menyentuh lantai. Begitu. Dan Anda mencoba menurunkan tulang belakang lumbal kelima Anda dengan tonjolan tulangnya menyentuh lantai. Tarik-tarik, periksa perut Anda saat itu akan sedikit tegang. Pada beberapa orang akan sangat tegang. Lalu rilekskan. Jika Anda dengan mudah bisa meletakkan punggung bawah Anda di lantai, maka luruskan kaki Anda. Dan dalam posisi ini, coba lakukan. Juga tarik, lalu rilekskan. Cari posisi di mana Anda bisa menyentuh lantai, tapi dengan susah payah. Sesuaikan tinggi bantal, sesuaikan posisi kaki, sehingga Anda harus berusaha dan menempelkan seluruh punggung bawah ke lantai. Dan pada saat yang sama, perut Anda harus sedikit tegang. Dengan cara seperti ini, panggul yang tadinya miring ke depan perlahan-lahan akan menjadi sejajar. Karena ketegangan otot perut dan relaksasi otot iliopsoas. Jadi, saat Anda berbaring, bagian ini Anda arahkan ke sini. Seperti ini. Dengan cara seperti itu, agar panggul Anda perlahan-lahan kembali dari posisi ini ke posisi ini. Nah, teman-teman, akhirnya acara kita pun telah selesai.